KPK dipaksa tuntas kasus Formula E sebelum Anies lengser. Ada cicilan 90 miliar rupiah kudu dibayar Pemprov DKI Jakarta sampai tahun 2024 nanti. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saat ini memang sudah dilakukan pembayaran ya 560 miliar ya untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan. 2022, 2003, 2004, dan itu melampaui periode gubernur saat ini. Nah, kan nanti gubernur DKI saat ini kan berakhir September atau November ya, tahun 2022 kan. Ini harapan rakyat Jakarta supaya ada kebenaran yang terungkap. Sekarang ini tirainya baru kebuka sedikit ini, tirai kebenaran. Rakyat menunggu, mengharapkan KPK berani membuka tirai selebar-lebarnya, kemudian akan ditampilkan di publik apa yang terjadi dengan penyelenggaraan Formula E. Kemungkinan besar orang kayak Anies akan terseret ke penjara. Dia harus mempertanggungjawabkan duit ratusan miliar yang udah dihambur-hamburkan atas nama komitmen fee Formula E. Jadi, posisi proyek balap Tamiya sekarang ini semacam lobang jarum. Apakah Anies bisa lolos dari rompi oranye? Hanya Anies Baswedan ini bisa dipidana dan masuk penjara. Nah, itulah resiko yang sangat besar ditanggung oleh Anies Baswedan jika Formula E ini tidak terlaksana. Nah, mengetahui resiko yang seperti itu, maka mau nggak mau ya Formula E itu harus tetap diadakan. Itu semua demi untuk menyelamatkan seorang Anies Baswedan dari jeratan hukum. Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mendesak agar persoalan Formula E harus diselesaikan secara tuntas sebelum putus atau lengsernya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di hari terakhir berkantor di Merdeka Selatan. Bukan hanya Formula E, semua yang menyangkut penugasan pada PT Jakpro juga sudah harus diselesaikan sebelum Anies lengser. Namun demikian, kata Amir, harus diketahui yang menjadi pandangan pro kontra belakangan ini sama sekali bukan menyangkut penyelenggaraan Formula E sebagai agenda kegiatan. Apalagi kata dia, agenda tersebut sudah dilaksanakan, ditambah lagi berbarengan dengan audit BPK tentang LHPTA 2021 yang menyatakan pergelaran Formula E layak dilaksanakan. Meskipun adanya kelayakan penyelenggaraan Formula E tidak boleh menjadi penghalang bagi KPK untuk menyelesaikan masalah pendanaannya sampai tuntas. Selain itu, lanjut Amir, menyangkut sisa pembayaran fee sebesar 90,7 miliar rupiah harus menjadi perhatian khusus untuk menuntaskan penyalahgunaan wewenang. Sebagai informasi, bahwa penyelenggaraan gelaran Formula E adalah merupakan buah kerjasama antara PT Jakpro dengan FIO, B2B. Menurut Amir, dengan merujuk Pergub nomor 83 tahun 2019, maka akan muncul beberapa pertanyaan yang semestinya jawabannya sudah diketahui KPK dari pihak terkait. Pertanyaan pertama adalah alokasi 560 miliar rupiah dari APBD. Kedua, menurut Amir, adalah dugaan keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan dana yang dimaksud. Ketiga, lanjutnya, pemberian kuasa dari Gubernur DKI Jakarta kepada Kadis Pemuda dan Olahraga sebesar 180 miliar rupiah. Keempat, keterlibatan dan tanggung jawab Kepala Dinas Olahraga dalam proses pembayaran komitmen fee tahap ketiga sebesar 90,7 miliar rupiah. Di samping hal itu, ada beberapa masalah baru yang juga menimbulkan tanda tanya. Pertama, apakah DPRD akan masih melanjutkan interpelasi ataukah akan membekukannya? Karena, kata Amir, bila dilihat dari aspek formalitas administratif tentang hubungan kerja antara kepala daerah dengan DPRD, maka andaikan sampai dengan masa akhir jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies, interpelasi tersebut dianggap belum dilakukan. Maka interpelasi tersebut bisa dilanjutkan kepada pejabat gubernur yang akan melanjutkan kepemimpinan Anies. Yang terakhir, menurut Amir, siapakah yang berwenang untuk memberi persetujuan kepada PT Jakpro untuk melanjutkan kerjasama dengan FIO melanjutkan gelaran Formula E? Di sisi lain, lanjut Amir, ada indikasi KPK telah memiliki informasi ada jaringan kerja yang cukup luas yang sudah terbentuk sebelumnya untuk mendesain pelaksanaan formula tersebut. Hal ini terlihat pada pemeriksaan KPK terhadap mantan Sesmenpora yang kemudian diikuti penjelasan KPK
bahwa Menpora Imam Nahrawi yang menerbitkan rekomendasi kepada Pemprov DKI untuk menyelenggarakan Formula E. Yang terakhir, yang nampaknya akan ikut mewarnai penyelidikan KPK adalah informasi mengenai keterlibatan mantan Wakil Ketua BPK terkait kasus DID di Tabanan, Bali yang baru saja diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta jadi Komisaris Utama Bank DKI. Juga akan menambah kompleks penyelidikan KPK terhadap kasus korupsi di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Jadi BPK maupun KPK harusnya juga menyelidiki kemungkinan-kemungkinan lain soal dugaan cicilan yang belum tuntas ini dan juga dugaan-dugaan yang lain. Juga jangan lupa soal kelebihan bayar yang kerap terjadi selama Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, biar kalau semisal mau menyatakan ada pelanggaran hukum, orangnya masih ada di balai kota. Begitu loh maksudnya. Jadi bagaimana? Semoga pihak yang berwenang bisa bersikap tegas soal formula ini dengan mempersilahkan proses penyelidikan berjalan dengan profesional dan fair. Kalau memang clean, ya katakanlah clean. Tapi kalau memang bersalah, ya segera saja dibilang bersalah. Bagaimana menurut Anda? Era Jokowi usut tuntas mafia listrik yang mandek di era SBY. Kejagung periksa perusahaan Yusuf Kala terkait dugaan korupsi monopoli pengadaan tower PLN. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN tahun 2016. Penyelidikan kasus ini tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik nomor Print 39-F2-FD.2-07-2022 tertanggal 14 Juli 2022. Sprindik ini telah ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Hal itu ia sampaikan melalui jumpa pers pada Rabu 27 Juli 2022. Ia pun mengungkapkan PT PLN bekerja sama dengan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia atau Aspapindo dan 14 penyedia pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan sebesar 2,5 triliun rupiah. Pada tahun 2016, PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia atau Aspapindo diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesepakatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan yang diduga dilakukan oleh PLN dan Aspapindo ini termasuk dalam delik korupsi karena menyebabkan kerugian negara. Kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini telah masuk dalam tingkat penyidikan karena Jaksa Agung telah menemukan bukti terkait perbuatan melawan hukum. Salah satu bukti dari kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini adalah ditemukannya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat. PLN diduga memakai daftar penyedia terseleksi atau DPT tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower. Seharusnya PLN menggunakan DPT tahun 2016, namun nyatanya DPT 2016 tidak pernah dibuat. Kejaksaan Agung menduga PLN selalu menerima permintaan dari Aspapindo yang berimbas pada hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerja yang dimonopoli PT Bukaka. PT Bukaka diketahui adalah perusahaan milik keluarga mantan Presiden RI, Yusuf Kala. Diketahui bahwa Direktur Operasional PT Bukaka juga menjabat sebagai Ketua Aspapindo. Bukaka serta 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam Aspapindo telah melaksanakan pekerjaan pada masa kontrak Oktober tahun 2016 sampai Oktober tahun 2017 dengan realisasi hanya sebesar 30%. Pada bulan November 2017 hingga Mei 2018, penyedia tower tetap melaksanakan pekerjaan pengadaan tower tanpa dasar hukum, mengharuskan PLN untuk melakukan adendum kontrak pada bulan Mei 2018. Awalnya hanya terdapat 9.085 tower, sekarang menjadi lebih 10.000 set tower. Kejagung sendiri telah melakukan penambahan 3.000 set tower di luar kontraknya serta adendum antara PLN dengan kontraktor. Bahkan karena proyek belum selesai, maka perpanjangan waktu pekerjaan menjadi sampai bulan Maret tahun 2019. Penyidik Kejaksaan Agung telah mendatangi 3 tempat terkait kasus ini, yaitu kantor Bukaka, rumah, dan apartemen milik seseorang berinisial SH. Penyidik akan memeriksa 12 saksi guna memperkuat pembuktian tentang kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini. Sementara itu, Lembaga Studi Anti Korupsi atau LSAK
mendukung langkah Kejagung RI yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tower di PT PLN atau Persero. Sirajuddin menegaskan bahwa Kejagung tidak perlu takut dan ragu untuk memanggil siapapun dalam melaksanakan tugas penyidikannya, termasuk keluarga mantan Wakil Presiden RI sekalipun. Sirajuddin mengatakan, pengusutan kasus pengadaan tower PLN sempat mandek di era SBY dan sempat dihentikan oleh Jaksa Agung HM Prastio. Namun di era pemerintahan Jokowi, kasus ini dapat dibongkar dan diusut tuntas. Emang makin blunder jejak peninggalan masa pemerintahan SBY. Nahasnya bukan meninggalkan prestasi yang baik untuk dicontoh, malah proyek mangkrak dan konspirasi korupsi yang merajalela. Kini giliran era pemerintahan Jokowi, borok dinasti Cikeas yang menggurita dibongkar habis, termasuk konspirasi perusahaan mantan wakilnya, JK. Ya begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda?